Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang rugi bersih di tahun 2021-nya sudah mulai membaik. Dan secara tren saat ini masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBKP. Saham BBKP ini paling banyak di request minggu ini. Dan bisa kita lihat hari Jumat kemarin BBKP ditutup bertahan di harga 246. Dan secara tren 2 minggu terakhir ini BBKP juga trennya masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah BBKP trennya masih downtrend saat ini. Untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di harga 250. Beberapa kali bisa kita lihat BBKP berusaha untuk naik di atas harga 250 masih gagal break. Sedangkan untuk support saat ini di 240. Walaupun bisa kita lihat saat menyentuh harga 244 BBKP masih bisa bertahan dan naik. Tapi ingat ini support minor. Support yang lebih kuat tetap di 240. Dan bawahnya ada support di 230. Dan kemarin kalau berita bahwa membaik, BBKP berhasil turunkan kerugian di tahun 2021. Bisa kita baca sekilas. Sepanjang 2021, bank yang kini sudah dikendalikan Komin Bank tersebut membukukan rugi bersih konsolidasi sebesar 2,28 triliun. Ini sudah berkurang 937 miliar di tahun 2020, yang kala itu menanggung rugi sebesar 3,25 triliun. Jadi kerugiannya sudah mulai berkurang, tapi secara tren tetap BBKP masih belum bagus, dan walaupun rugi berkurang ini tetap rugi. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih ada distribusi, tapi asing 3 hari terakhir terlihat mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BBKP memang masih ada potensi untuk bergerak sideways, masih ada potensi untuk naik mengetes harga 250 minggu depan. Apabila teman-teman ingin membeli saham BBKP, paling aman adalah menurut saya adalah tunggu BBKP berhasil naik di atas harga 250 baru teman-teman entry. Jadi beli apabila memang berhasil break di harga 250 dengan target take profit di garis EMA 50 di harga 260. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata pada saat menyentuh harga 260 atau garis EMA 50 BBKP mulai bergerak turun kembali. Bisa kita lihat di posisi sini sempat naik di atas harga 250 tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 yang satu di harga 264 BBKP ternyata gagal break dan terlihat masih bergerak turun. Jadi selama masih gagal break resisten terdekat saat ini di 250, cara trend BBKP belum baik. Jadi masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya akan update lagi pergerakan dari saham BNGA atau CMB Niaga. Bisa kita lihat Bank CMB Niaga hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 1130. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat sebelum bergerak uptrend, Bank CMB Niaga juga trennya bergerak downtrend mulai sideways, tapi pada saat berhasil break dari garis EMA 50 dan 100 bisa kita lihat trennya terus bergerak naik. Dan saat ini sudah berhasil naik di atas resisten di 1100. Dan bisa kita lihat untuk resisten berikutnya itu di sekitar harga 1150. Sebelumnya di bulan Februari tahun 2021, Bank CMB Niaga berusaha untuk naik di atas resisten 1150, beberapa kali berusaha untuk break, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham CMB Niaga di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata pada saat mendekati atau menyentuh resisten 1150, Bank CMB Niaga mulai bergerak turun kembali. Atau memang mau hold terus selama garis uptrend belum patah pun sebenarnya masih oke. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Selama teman-teman masih beli di bawah harga 1000, menurut saya saham Bank CMB Niaga masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas harga 1100. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1150. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu bisa kita lihat di harga 1200.
Jadi saat ini saham Xiaomi Niaga masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL juga banyak di request minggu ini, dan bisa kita lihat satu minggu ini XL memang trennya terus bergerak turun, berusaha untuk naik di atas harga 2.800 yang merupakan resisten sebelumnya, ternyata gagal break, malah 4 hari berikutnya terus bergerak turun, dan saat ini berada dekat dengan support di harga 2.600. Dan harga 2.600 pada bulan Maret kemarin sempat disentuh XL dan berhasil rebound. Tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan XL gagal bertahan di atas harga 2.600 ini, maka XL trennya akan lanjut downtrend. Karena memang bisa kita lihat walaupun sebelumnya berhasil rebound dari harga 2.600, trennya belum uptrend. Karena memang masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.830, garis EMA 150 di harga 2.870. Dan garis EMA 50 pun saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren jangka menengah pun saat ini XL masih jelek. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing malah masuk melakukan akumulasi pada penurunan ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau trading cepat atau trading jangka pendek, XL masih bisa dipantau. Karena saat ini dekat dengan support yang sebelumnya masih bisa rebound, plus 4 hari terakhir ini sudah ada candle merah. Jadi ada potensi untuk rebound sementara. Jadi teman-teman hari Senin depan bisa pantau saham ini apabila masih bisa bertahan di atas harga 2.600, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di 2.700. Tapi teman-teman ingat apabila teman-teman entry harus sangat disiplin karena resiko lumayan besar. Karena apabila ternyata gagal bertahan di atas harga 2.600, XL berpotensi lanjut turun ke support berikutnya di 2.500. Dan secara tren akan lanjut downtrendnya. Jadi harus hati-hati. Terakhir saya akan update lagi pergerakan dari saham SEM. SEM hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 440. Bisa kita lihat di grafik ini. Sebelumnya SEM mulai bergerak uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tetapi pada saat menyentuh resisten di 450, SEM ternyata gagal break dan saat ini mulai melemah. Tapi secara tren walaupun bergerak turun, ini masih bergerak uptrend. Jadi belum terkonfirmasi garis uptrend SEM patah. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga satu minggu terakhir ini jika kita lihat masih terus distribusi saham SEM. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SEM masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju support terdekat di harga 420, sedangkan support EMA 150 saat ini di sekitar harga 408. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli di bawah harga 400, menurut saya SEM masih bisa di hold. Jadi selama masih berada di atas garis EMA 150, SEM masih ada potensi untuk rebound dan uptrend kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, ini kesempatan untuk tunggu di daerah supportnya. Teman-teman bisa tunggu di support 400 atau support EMA 150 atau support terdekat di 420. Jadi paling aman adalah tunggu di support itu, apabila berhasil rebound baru teman-teman entry. Untuk target take profit jangka pendek tetap di harga 450. Karena resisten ini beberapa kali dicoba ditembus SEM ternyata memang masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.